Halo guys, ya selamat datang di channel The Bold Ministry. Kita ini adalah multimedia ministry dari gereja lokal di Bandung. Mungkin udah lama, mungkin semenjak tour sistem sebelumnya. Nah sekarang mungkin gue akan kasih lihat ke kalian tentang sistem infrastruktur audio visual kita yang sudah banyak berubah semenjak video terakhir. Dimulai dari audio. Ya mungkin dari audio pertama kita sendiri di sini pakai full sistem Behringer dan juga AES50. Nah, di sini harusnya ini ada mixer Behringer X32 full, tapi karena orang front of house-nya tidak ada di sini sekarang mungkin tidak bisa dilihat. Nah mungkin ini ada gambar mungkin buat melihat penampakannya. Nah Ya untuk speaker sendiri di sini kita pakai speaker Mackie, 2 untuk speaker utama dan 2 untuk speaker untuk audience yang di atas. Dan selanjutnya juga kita ada 2 speaker kecil di belakang untuk audience di belakang. Nah mungkin di sini kita sendiri belum ada subwoofer ya. Mungkin itu untuk upgrade berikutnya. Untuk mic sendiri kita pakai kombinasi dari mixture untuk mic wireless atau juga mic earset. Selain itu juga kita ada mic dari merek lain, dan juga kita di sini memakai in-ear monitor wireless untuk setiap pemain musik dan juga untuk singer. Untuk singer sendiri di sini kita pakai yang wireless dari Wave Air, juga VXT untuk singer. Sedangkan untuk pemusik sendiri kita pakai di sini Behringer P1, dimana semua output untuk ke monitor sendiri itu diambil dari mix bus dari mixer utama, yang dimana nantinya mereka dapat mengaturnya sendiri dari aplikasi di smartphone mereka. Lanjut ke alat musik, ke instrumen. Di sini untuk keys sendiri kita pakai Roland RD2000. Untuk fill kita pakai Roland XPS 10. Ya untuk keys sendiri output stereo, tapi untuk sisanya mono. Dan terkadang di hari Minggu sendiri ada pemain keys kita yang suka untuk bawa laptop yang mungkin untuk keys atau juga untuk sequencer mungkin. Dan mereka biasanya juga bawa audio interface sendiri, nantinya akan langsung disambungkan ke stage box kita. Untuk bass dan gitar sendiri di sini biasanya pemain kita juga sama suka bawa efek sendiri, tapi kalau enggak kita di sini menyediakan efek basic yang mungkin tidak punya. Dan untuk drum sendiri kita memakai kombinasi, mungkin nggak kelihatan tapi memakai kombinasi banyak drum. Untuk mic juga memakai mic dari Shure untuk drum sendiri. Nah, semua dari instrumen tadi itu langsung terhubung ke stage box. Di sini kita pakai S32 langsung dengan DI, atau kalau mic langsung terhubung dengan langsung ke sana. Ya di sini juga kita ada mic kondensor yang biasanya kita pakai buat choir mungkin atau buat pengisi acara lainnya di sini. Itu juga langsung terhubung ke stage box kita. Ya mungkin balik lagi ke FOH. Di sini juga kita sebenarnya tiap minggu 32 channel kita pakai semua. Tapi kalau misalnya untuk acara besar, misalnya Paskah atau Natal, kita juga di sini ada mixer analog. Nah, dimana kita pakai untuk nambahin channel kalau misalnya kita membutuhkan channel dari 32. Nah, ini langsung terhubung ke mixer utama di sini. Sekarang kita ada di broadcast. Layout broadcast sendiri banyak berubah dari tahun ke tahun, dan sekarang kita settle di layout yang seperti ini. Dan tadi dari mixer utama lewat AES50 itu tersambung ke ini, mungkin kelihatan, tapi ini adalah X32 rack ya. Dari sini terhubung ke Mac Mini, ini Mac Mini, dimana terhubung lewat USB. Di sini kita menggunakan Ableton untuk semua mix hari Minggu untuk broadcast. Ya, mixer S32 ini sendiri kita nggak terlalu pakai untuk mixing. Jadi dia mungkin bisa dibilang sebagai
dongle raksasa mungkin untuk Mac ini, tapi kegunaannya banyak selain buat dongle. Selain itu misalnya kalau upgradean ini mati atau ada problem, kita tinggal pakai satu switch, dia bisa langsung berubah untuk ngambil dari mixingan untuk front of house, untuk auditorium. Jadi buat sementara audio jadi nggak bakal hilang untuk audiens di YouTube. Selain itu juga kita kadang suka untuk syuting di sini ya, ini studio kita suka syuting. Ini juga kita pakai untuk audio interface yang masuk ke Mac Mini ini untuk kita rekam, belum kita proses lebih lanjut ya. Selain itu juga kita di sini ada audio datang dari NDI yang mungkin biasanya dipakai buat video, tapi di sini kita pakai untuk audio. Buat ngambil, utamanya sih untuk ngambil audio musik dari Spotify, mungkin dari YouTube, mungkin di komputer front of house, atau juga untuk video-video yang diputar gitu. And audio NDI langsung masuk ke Ableton, nantinya disalurkan ke live streaming. Nah, salurkannya sendiri itu langsung ke ini audio interface yang kita pakai Arturia, langsung masuk ke komputer broadcast kita yang langsung ke live streaming. Ini juga kita pakai speaker Yamaha HS8 untuk monitoring di sini. Ya, mungkin itu audio, kita lanjut ke video. Oke, kita balik lagi ke FOH. Untuk video sendiri di sini di front of house kita pakai dua komputer. Satu untuk work presenter, satu lagi untuk Resolume. Nah, semuanya di sini itu selain terhubung pakai NDI. Di work presenter sendiri dia ada 6 output, 4 NDI, 2 HDMI. Yang masing-masing akan menyalurkan ke Resolume, ke live streaming, ataupun ke TV dan juga TV panggung untuk lirik. Nah, Resolume ini sendiri juga selain dia mengeluarkan ke LED wall di sana, dia juga mengirimkan sinyal NDI yang diterima di komputer Pro Presenter. Jadi jika kita lihat di TV, selain kita bisa mendapatkan feeds kamera, kita juga bisa ngambil dari output Resolume. Jadi misalnya nggak ada live streaming atau gimana, kita tetap bisa menampilkan ke TV dengan tampilan sama dengan yang ada di Resolume. Ya. Dan kita tiba ke pusat otaknya dari semuanya. Sini ada LED prosesor untuk ke video wall. Di sini juga dari komputer Pro Presenter kita salurkan ke video, ke splitter HDMI, di mana habis itu kita kirimkan lagi ke masing-masing TV menggunakan, di sini kita pakai extender HDMI ke Ethernet. Sebenarnya kita bisa pakai SDI, cuman karena ini udah ada dari sebelum saya di sini, jadi ya kita pakai sistem seperti ini. Ya, untuk tampilan kamera sendiri ya ada sedikit latensi atau lag, tapi ya untuk agar orang-orang dapat melihat tampilan kamera itu udah cukup sih. Itu yang kita gunakan. Ya, selain itu juga kita ada iPad di sini yang kita gunakan buat langsung mengkontrol Pro Presenter ini. Jadi kita bisa kasih ke pendeta di bawah, dia bisa langsung next atau back slide PPT yang mungkin yang lagi ditampilkan di situ. Jadi bisa kalian lihat juga di layar, bisa untuk next dan back juga. Oke, kita kembali ke control room. Mungkin kalian udah lihat tadi sebelumnya pasti audio. Di sini kita pakai ATEM Mini Pro untuk switcher utama kita. Dia langsung terima 4 sinyal kamera kita. Satu pakai sistem yang sama kayak di FOH. Ini pakai HDMI ke Ethernet. 3 lagi pakai wireless dari Holyland dan juga Axon kita pakai di sini. Nah, dari sini itu langsung terhubung ke komputer broadcast kita menggunakan USB dari ATEM. Sini kita pakai OBS yang tampilnya udah sedikit dimodifikasi buat memudahkan.
Di sini juga OBS menerima semua sinyal NDI yang dia butuhkan belum digabungkan dan masuk ke live streaming YouTube. Selain itu juga di OBS ini juga kita menampilkan multi view yang dimana ini gabungan dari feeds NDI semua kita gabungkan dengan ATEM dengan feeds kamera dan kita tampilkan ke TV yang ada di control room. Jadi kita bisa lihat tampilan seperti jam, tampilan resolusi saat ini, tampilan TV panggung, itu juga media yang lagi ditampilin gitu. Selain itu juga di sini kita ada untuk TV, untuk iMac yang kita pakai. Jadi dari sini itu kita ambil grafik dari ProPresenter, kita satukan dengan video, lalu kita kirimkan kembali menggunakan NDI. Kita kirimkan kembali menggunakan NDI, masuk kembali ke komputer ProPresenter sebelum akhirnya tampilkan ke TV masing-masing. Dan operator di sana juga bisa untuk mengatur, misalnya untuk matikan kamera atau untuk matikan media. Itu mereka dapat menggunakan companion yang dapat mereka akses dari browser di komputer yang dan sana. Misalnya untuk matikan kamera, itu bisa mereka langsung kontrol dari sana tanpa perlu bicara atau perlu menanyakan terlebih dahulu gitu. Oke, lanjut ke kamera. Di sini kita pakai 4 kamera seperti yang tadi, ada 4 input, 2 camcorder, 2 mirrorless. Dan untuk komunikasi sendiri kita pakai Mumble yang mungkin biasanya sebelum Discord orang sering pakai buat main game, buat komunikasi, tapi kita di sini pakai, kita host Mumble server sendiri lokal di komputer kita, dan dimana nanti yang kameramen juga direktor bisa terhubung lewat HP mereka menggunakan headset yang mereka punya untuk langsung berbicara satu sama lain berkomunikasi gitu. 3, 2, kamera 4. Nah, selain lewat Mumble, mereka juga bisa melihat status kamera dari sini. Kita pakai Tally, aplikasi Tally yang dia bisa memirror apa yang sedang live dan juga sedang preview di ATEM. Dan nantinya masing-masing kameramen dapat membuka tampilan ini di browser HP mereka, sehingga mereka dapat melihat kapan mereka siap-siap atau sedang tayang. Dan selain itu juga, selain teknologi yang tadi, kita di sini juga pakai Parsec. Ini dimana kita dapat mengkontrol semua komputer yang ada di sini dari mana kita berada. Misalnya kita kalau ada di komputer untuk live streaming, kita mau mengkontrol komputer yang tadi untuk audio, mungkin untuk audio broadcast, kita tinggal bisa langsung mengkontrol ke, misalnya ke ini, ke Mac, komputer Mac. Dia langsung akan terhubung ke komputer, ke Mac mini kita bisa langsung mengkontrol audio dari sini. Atau misal kita mau kontrol ProPresenter, langsung connect aja melalui Parsec itu sendiri. Jadi ini cukup low latency, bisa langsung kita gunakan. Itu juga buat resolusi mungkin. Itu juga bisa mengkontrol komputer ini dari komputer ProPresenter mungkin. Itu juga bisa dilakukan. Ya, mungkin sekian dari sistem infrastruktur sistem audiovisual kita. Semoga ada yang bisa didapat. Untuk link semua tool yang kita pakai ada di deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton.